Hai guys, what's up? Welcome to Zewang Official. Well, kali ini aku mau bacain energinya Scorpio untuk Sun, Moon, Rising, and Venus. Love reading Scorpio, asmara Scorpio. This is general reading, so sangat mungkin sekali kalau nggak bisa resonan untuk semua Scorpio. Jadi anggap aja just for fun, ya just for entertainment. Dan energinya bisa vice versa, bisa terbalik dengan energi pasangan kamu atau siapapun yang saat ini berdealing dengan kamu, yang saat ini punya koneksi kuat dengan kamu. Oke, Scorpio, 4 kartu untuk kamu dan 4 kartu untuk dia. Oke, aku nggak buka yang terbuka. Aku nggak baca yang terbuka tadi. Five of Swords, The Magician, Scorpio, Three of Cups, Scorpio. Oke. Six of Wands. 4 kartu lagi untuk dia, Scorpio. Four of Wands, Jasmine, Knight of Wands, The Sun. Oke. Satu kartu lagi untuk kalian berdua, The Hermit. Energi secara generalnya kayaknya kalian lagi diem-dieman atau lagi ada miskomunikasi atau ada lagi lost kontak atau satu ngajak ketemu, satu nggak bisa, terlalu sibuk atau for some reason ya. Oke, jadi kalau aku lihat dari energi kamu, Five of Swords, The Magician, Three of Cups, dan Six of Wands. Oke. Ya, kamu lagi merisaukan sesuatu. Kamu lagi memikirkan sesuatu di sini, gitu. Ada kegundahan dalam diri kamu. Ada kegundahan di sini yang mungkin selama ini sering kali kamu pikirkan, tapi mungkin tertutup oleh satu hal atau beberapa hal yang lain. Akhirnya mungkin kegundahan itu mungkin pelan-pelan tak terfikirkan, dan saat ini di awal Maret ini mungkin kembali terfikirkan kembali, and then kamu merasa gundah gitu. Mungkin kamu berharap kamu segera menikah dengan dia, atau berharap cepat-cepat dilamar, tapi itu nggak datang. Jadi ada yang membuat diri kamu gundah ya, dan mungkin kamu merasa bahwa hubungan yang aku jalani selama ini apakah sia-sia? Apakah aku menjalani hubungan ini dengan orang yang bukan jodohku? Apakah aku menjalani hubungan ini dengan orang yang toksik? Dan lain sebagainya, bla bla bla, itu yang ada dalam pikiran kamu saat ini. Three of Cups, Six of Wands gitu. Kamu merasa bahwa hidup kamu nih udah stabil secara finansial, secara karir, secara mental, dan ya aspek penting-penting dalam hidup kamu udah merasa oke, kayaknya gue nih udah stabil nih. Cuma tinggal satu nih, gue belum kawin. Itu yang mungkin membuat kamu gundah. Dan mungkin kamu mempunyai pikiran atau mempunyai mindset, atau karena satu hal yang lain kamu berpikir bahwa hidupku nih belum lengkap kalau belum menikah. Sepertinya ada yang banyak nih dari kamu yang begitu. Oke, well guys, jadi sebuah pernikahan itu adalah bukan sebuah prestasi. Pernikahan itu juga bukan sebuah pencapaian dalam hidup seseorang gitu. Pernikahan itu bukan value dari diri kita. Value dari diri kita ya diri kita sendiri gitu. Value dari diri kita ya dari diri kita sendiri, apa yang perlu kita visi misi kita apa dalam gimana ya ngomongnya ya,
apa yang perlu kita kembangkan, apa yang perlu esensi ya, lebih pada esensi hidup kita, itu adalah value kita gitu. Kita seberapa bisa bermanfaat untuk diri kita nomor satu, dan orang terdekat kita, dan pencapaian-pencapaian apa yang mungkin itu lebih bisa menyenangkan jiwa kita, membanggakan jiwa kita. Jadi pernikahan itu sebenarnya bukan pencapaian dalam hidup, bukan sebuah prestasi dalam hidup, bukan value dalam hidup juga ya. Jadi mungkin itu yang perlu kamu coba di remindset ya, rethink gitu, coba dipikirkan ulang gitu. Karena value terbaik ya diri kita sendiri, value yang ada dalam diri kita sendiri. Bukan kita menikah dengan seseorang, bukan kita menikahi siapa, atau kita punya status pernikahan, no ya. Oke. Dan itu sih, jadi ya coba berpikir secara open minded ya, untuk melihat pernikahan itu seperti apa. Jadi kamu gak merasa tertekan, apalagi terintimidasi dengan orang di luar, karena mungkin kenapa sampai saat detik ini kamu belum menikah, atau kamu merasa terintervensi sosial karena sampai umur segini belum menikah. No, jangan berpikir seperti itu. Value orang tidak terletak pada dia menikah atau enggak, dia menikah muda atau enggak, tapi value seseorang, value hidupnya seseorang ya, dari dalam dirinya sendiri itu apa. Dan setiap orang tentu berbeda ya. Oke, dan kita ke energi pasangan kamu. Four of Wands, Judgment, Knight of Wands, The Sun. Jadi mungkin kamu udah memburu-buru dia menikah, dan akhirnya dia ada kayak miskomunikasi, ada kayaknya kesalahpahaman, dan mungkin kamu dan dia lagi diem-dieman, lagi gak komunikasi. Jadi kamu jangan hanya menyalahkan dia, kok gak ready-ready nih buat nikah, kok gak ready-ready. Ya mungkin pertanyaan yang terpenting mungkin itu perlu ditujukan ke diri kamu sendiri. Tadi aku bilang kamu merasa stabil di berbagai hal di lini hidup kamu, tapi bisa jadi itu perasaan kamu saja ya. Cobalah ditelisik lebih dalam lagi, diulek-ulek, kok diulek-ulek sih, diukrek-ukrek, aduh apa ya bahasanya, ya diulik-ulik ya lebih dalam lagi tentang kamu gitu. Jangan-jangan kamu belum ready. Misal kalau menikah ada beberapa hal yang harus dikorbankan, ada beberapa hal yang harus dikompromikan gitu dengan pasangan kamu ya. Secara mental kamu udah ready belum? Ya itu sih yang harus dipikirkan lebih dalam. Ya mungkin kamu kayaknya mental udah ready nih, emosi udah ready. Jangan-jangan kamu terpengaruh karena faktor-faktor di luar, tapi sebenarnya secara dalam kamu tuh belum ready. Jadi jangan memaksakan yang sebenarnya itu kamu belum siap secara dalamnya kamu. Judgment, Knight of Wands, The Sun. Aku rasa dia pun lelah. Kamu buru-buru, kamu tuntut-tuntut untuk sebuah komitmen gitu. Aku rasa dia lelah, dan dia mungkin ingin kayak ambil jeda dulu. Mungkin dengan dia menarik diri dari kamu, gak komunikasi, dia bisa berpikir secara dingin gitu, kedepannya gimana nih gitu, melihat kamu tuh gimana. Bukan berarti dia gak sayang sama kamu, bukan berarti dia gak cinta sama kamu, tapi memang dianya belum ready untuk komitmen jangka panjang. Komitmen jangka panjang mungkin oke, tapi untuk ke serius, ke jenjang pernikahan, ke pertunangan dia belum ready gitu. Dia merasa bahwa masih banyak hal yang harus dikerjakan dalam dirinya, yang dalam hidupnya. Dia sepertinya juga nggak hanya menafkahi dirinya, tapi juga mungkin menafkahi keluarganya, atau memikirkan banyak hal. Kalau dia lagi baru membangun pekerjaan, membangun perusahaan, ya tentunya harus memikirkan itu, karena dia juga nggak hanya makan sendiri, tapi karyawannya juga perlu makan gitu, anak buahnya juga perlu makan. Itu sih yang saat ini dia pikirkan. Jadi dia belum bisa untuk serius ke komitmen.
the sun. Aku rasa dia pasti akan menikahi kamu. Ada keinginan ke sana pasti. Tapi kapannya sih dia nggak bisa kasih kepastian itu. Jadi kalau kamu sabar ya kamu akan menikah sama dia, mungkin. Tapi kalau kamu nggak sabar ya mungkin kamu akan menikah dengan orang lain. So keputusan ada di kamu. Aku rasa dia sebenarnya orang yang baik, orang yang perhatian juga dengan kamu dan perhatian dengan keluarga kamu. Jadi keputusan ada di kamu guys. Ya aku rasa cukup ini untuk Scorpio. Thank you so much for watching this video. Udah ngantuk banget, jam 3:30 pagi. Guys, sampai ketemu di pertengahan dan akhir bulan Maret 2021. So stay tune. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Bye bye.